Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang sistem koordinasi. Nah, sebelum Ibu melanjutkan atau menjelaskan, Ibu akan bertanya dulu nih, ada yang tahu apa itu sistem koordinasi? Atau mungkin kalian pernah baca sebelum Ibu memberikan materi ini? Oke, jadi sistem koordinasi adalah sistem organ yang bekerja sama secara efisien untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, sistem koordinasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem indera, dan yang ketiga sistem hormon. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama sistem saraf. Sistem saraf ini berfungsi untuk menerima, mengolah atau meneruskan rangsangan dari luar. Nah, sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini tersusun atas dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, untuk sistem saraf tepi ini tersusun atas saraf sadar atau yang disebut dengan somatik dan saraf tidak sadar yang disebut dengan otonom. Nah, sistem saraf tepi ini berdasarkan jenisnya terdiri atas 12 pasang serabut saraf otak atau saraf kranial dan 31 pasang serabut saraf tulang belakang atau yang disebut dengan saraf spinal. Nah, yang kedua yaitu ada sistem indera. Nah, sistem indera pada manusia yaitu indera penglihatan, indera pengecap, indera peraba, dan kulit. Nah, indera ini memiliki sel-sel reseptor khusus untuk mengenali perubahan lingkungan luar sehingga sering disebut dengan eksoreseptor. Nah, untuk indera penglihatan yaitu mata. Nah, letak mata di dalam rongga mata yang dilapisi oleh lapisan lemak. Mata merupakan penglihatan untuk menerima rangsang cahaya. Bagian mata yang peka terhadap cahaya adalah bagian bintik kuning yang terdapat pada lapisan pada lapisan retina. Nah, yang kedua adalah indera pembau. Indera pembau pastinya kalian sudah tahu ya, yaitu hidung. Nah, daerah sensitif indera pembau ini terletak di bagian atas rongga hidung. Struktur indera pembau terdiri atas sel penyongkong yang berupa sel epitel dan sel pembau yang berupa neuron sebagai reseptor. Dan yang ketiga yaitu indera pendengar, yaitu telinga. Telinga ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada telinga tengah, ada telinga luar, dan ada telinga dalam. Selanjutnya yaitu sel peraba, yaitu kulit. Nah, pada kulit terdapat reseptor yang sensitif terhadap sentuhan, tekanan, panas, dingin, ataupun nyeri. Nah, yang kelima ada indera pengecap. Pastinya kalian sudah tahu indera pengecap yaitu lidah sebagai indera perasa. Nah, indera pengecap pada manusia adalah lidah kan. Nah, lidah ini memiliki permukaan yang kasar karena memiliki tonjolan yang disebut dengan papila. Selanjutnya ada sistem hormon. Nah, sistem hormon ini adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon ini mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, dan perkembangan. Nah, sistem saraf hormon ini tersusun atas kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, testis, serta ovarium. Di sini pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang susunan sistem saraf pusat. Nah, sebenarnya tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit yaitu sistem saraf pusat ya, yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, pada bagian otak ini berfungsi sebagai sistem koordinasi gerakan antar otot yang terjadi secara sadar, seimbang dari posisi tubuh. Nah, dengan kata lain, otak kecil ini yaitu sebagai pusat keseimbangan tubuh. Nah, yang kedua ada sumsum tulang belakang. Nah, fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu
sebagai pusat gerak refleks, sebab di mana sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi dari sistem saraf tersebut yaitu sebagai penghantar impuls dari ke otak.